Bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tak mempersoalkan pertemuan antara pimpinan PSI dan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Ganjar menghormati hak setiap partai politik untuk menentukan sikap politiknya. Sebelumnya PSI telah menyatakan dukungan untuk Ganjar meski belum ada komunikasi dengan PDI Perjuangan. Setiap partai kan punya sikap masing-masing ya, kita mesti menghormati apapun yang ada. Saya kira itu hak politik yang biasa saja. Soal dukungan yang pernah disampaikan PSI, udah komunikasi lebih lanjut dengan Pak Ganjar loh. Sebelumnya kan pernah. Ya sebelumnya pernah, tapi sampai hari ini belum. Dan dinamika politik ya bisa menumbuhkan sikap-sikap baru seperti itu dan itu menurut saya biasa. Oh belum kenal semua. Partai Solidaritas Indonesia yang pada 2019 merapat ke Joko Widodo kini mulai mesra dengan mantan rival Jokowi Prabowo Subianto. Prabowo Subianto bakal calon presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk memenuhi undangan PSI. Usai perbincangan tertutup selama 1 jam, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali menyatakan partainya memilih bakal capres yang melanjutkan program Jokowi. Perbincangan tentang 2024 dibilang jauh udah dekat, dibilang dekat juga masih jauh gitu ya. PSI seperti teman-teman tahu kami tokoh yang kami kagumi adalah Pak Jokowi. Kami ingin melihat keberlanjutan dari program-programnya Pak Jokowi. Peneliti SMRC Saidiman Ahmad berpandangan manuver PSI yang mendekat ke kubu bakal capres Prabowo mengejutkan sebab bertolak belakang dengan dukungan awal mereka kepada Ganjar Pranowo. Menurut Saidiman, manuver ini bisa mengecewakan pendukung PSI sendiri. Karena itu kalau sekarang manuver politik PSI justru keluar dari jalur dukungan terhadap Ganjar Pranowo, ini mengejutkan justru karena itu artinya itu bertentangan dengan komitmen awal PSI untuk mendukung Ganjar Pranowo. Dan kalau itu terus dilakukan, saya kira ini bisa menjadi catatan. Karena itu kalau kemudian elitnya justru bermanuver ke arah yang lain, ini justru bisa menimbulkan kekecewaan di kalangan pendukung PSI sendiri. Sebelumnya, PSI jadi parpol pertama yang mengumumkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo pada Oktober 2022. Bahkan sebelum Ganjar resmi diumumkan oleh partai asalnya PDI Perjuangan. Tim Liputan, Kompas TV. Soal langkah politik PSI yang menemui Prabowo setelah sebelumnya menyatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sore ini kita akan mengulasnya bersama dengan politisi PSI Ade Armando, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Sore Bapak-bapak. Sore. Saya mau ke Mas Ade dulu. Mas Ade, di awal PSI ini bulat ya dukung Pak Ganjar, tapi kemudian belakangan mesra dengan Pak Prabowo. PSI tinggalkan Ganjar. Jadi gini, kami itu nggak bisa disebut terlalu mesra jadinya dengan Pak Ganjar. Karena walaupun kami Oktober 2022 itu memajukan nama Pak Ganjar sebagai capres kami, tapi kan pencalonan tersebut tanda kutip ditolak PDIP kan. Ya bahkan ketika itu kami sampai Grace Natali harus minta maaf kepada PDIP karena kami dianggap tidak memahami etika politik ketika itu ya, karena memasukkan nama yang sebetulnya bukan kader dari PSI. Jadi ada penolakan sejak awal. Ketika kemudian Pak Ganjar itu dinyatakan secara resmi, dideklarasikan secara resmi sebagai capresnya PDIP, lagi-lagi ketika itu kita ingat semua kan PSI nggak diajak. Diajak itu adalah Hanura dan P3. Dan ketika itu jelas-jelas dikatakan memang dengan sengaja tidak diundang ya, menurut kalau nggak salah oleh Sekjen PDIP. Jadi kami sudah merasa berusaha ketika itu memajukan nama Pak Ganjar, bahkan spanduk-spanduk Pak Ganjar itu diminta diturunkan oleh PDIP dan kami turunkan ya, sehingga kami sebetulnya tidak bisa disebut mesra dengan Pak Ganjar ya, karena ada penolakan dari PDIP. Nah sekarang keadaan menjadi menarik karena ternyata
Pak Prabowo yang adalah capres dengan elektabilitas tertinggi, mungkin harus dikonfirmasi nih kepada Pak Burhan tadi ya, betul nggak masih dia tertinggi? Itu justru yang bersedia datang dan menyatakan ingin berkunjung ke PSI. Tentu saja itu disambut dengan tangan terbuka. Sampai saat ini belum pernah ada pernyataan ya dari PSI bahwa kami mendukung Pak Prabowo sebagai capres, tapi memang suasana kemarin itu sangat friendly, sangat damai, sangat kita ketawa. Bahkan Pak Prabowo bilang juga nanti datang ya ke Hambalang, kita bikin pertemuan di sana lagi. Jadi sakit tadi ya, jangan dianggap sebagai kami berubah atau mengkhianati sikap kami yang awal. Jadi artinya adalah ini merasa tadi anggap, kenapa PDIP merasa tidak menganggap PSI nih? Padahal kan PSI yang jelas awal dukung Pak Ganjar, Bang Masinton. Ya, pertama ketika teman-teman PSI menyampaikan dukungan kepada Pak Ganjar, posisi PDI Perjuangan ya secara resmi belum memiliki calon presiden. Karena apa? Bu Mega belum mengumumkan siapa nama calon presiden yang resmi diusung oleh PDI Perjuangan. Karena Bu Mega mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan yaitu Mas Ganjar Pranowo itu pada tanggal 21 April 2023 yang lalu. Jadi pada saat posisi itu ya PDI Perjuangan belum memiliki capres, dan kemudian teman-teman yang mengumumkan Mas Ganjar sebagai bakal calon presiden, ya monggo silahkan, kan konsisten aja, kan begitu. Kami kan tidak berkeberatan dengan itu, artinya sepanjang ya etika politiknya disampaikan secara benar, karena politik ini kan bukan sekadar. Tapi kan katanya tadi tidak diundang, tidak dilibatkan, Bang Masinton. Oh iya, itu tadi. Ini kan persoalan kalau kemudian ya dikomunikasikan baik, PDI Perjuangan itu sangat terbuka ya. Contoh umpama dengan ketika beberapa partai politik yang secara resmi menyampaikan dukungannya kepada Mas Ganjar, kan itu dikomunikasikan dan kemudian dilakukan pertemuan-pertemuan informal maupun pertemuan secara formal. Bahkan PAN, Partai Amanat Nasional, yang belum menyatakan secara resmi juga datang ke PDI Perjuangan, komunikasi ya. Jadi berarti artinya sejak dari awal PDIP menduga kalau PSI tidak akan konsisten dukung Pak Ganjar. Saya nggak tahu, itu tanyakan kepada Bung Ade Armando itu. Tapi yang tentu bagi kami adalah ya politik itu kan persoalan konsistensi. Tidak hari ini paginya tempe terus sorenya kedelai, kan begitu. Ya, tentu bagi kami adalah politik itu bukan sekedar sensasi, tapi politik substansi, kira-kira seperti itu. Kalau gitu Mas Burhan, kenapa sih kira-kira melihat kalau PSI ini yang di awal gencar mendukung Pak Ganjar, tapi belakangan mesra? Apakah karena memang tadi merasa PSI ditinggalkan atau mungkin tidak diajak sama PDIP? Nah, begini ya, Audrey ya, kalau dari sisi antagonisme politik antara PSI dan PDI Perjuangan kan tidak hanya terlihat pada saat PSI dianggap mengumumkan capres Ganjar Pranowo yang notabene adalah kader PDI Perjuangan sebelum minta izin sama ketua umumnya. Tapi bukan hanya pada waktu itu saja. Sejak 2019 ada semacam hubungan yang diam-diam kurang harmonis, terutama karena PSI dianggap mengambil basis partai atau konstituen PDI Perjuangan dari segmen non-muslim. Meskipun masih bagus hubungannya ya, tetapi ada hal yang diam-diam membawa relasi kedua partai ini tidak seharmonis yang kita kira. Nah, munculnya nama Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung hasil Kopdarnas PSI itu memantik ya isu lama tadi. Nah, menjadi pertanyaan adalah apakah pertemuan kemarin dengan Pak Prabowo itu karena cinta PSI yang bertepuk sebelah tangan ataukah ada faktor lain? Nah, saya menilai bahwa cinta PSI yang bertepuk sebelah tangan itu adalah satu isu, iya.
Tetapi menurut saya ada isu lain yang membuat PSI termasuk Bung Ade Armando itu pernah mengumumkan 6 alasan tidak memilih Prabowo, tiba-tiba elit PSI menerima Prabowo dengan mesra. Oke, kalau gitu alasannya tahan dulu sampai di sana. Isu lain itu adalah PSI sepertinya membaca lirikan mata Pak Jokowi yang makin mengarah kepada Pak Prabowo. Karena bagaimanapun kalau kita baca nih PSI kan tegak lurus kepada Pak Jokowi. Jokowisme. Nah, apa yang membuat PSI yang pernah mencapreskan Ganjar sekaligus punya riwayat yang cukup antagonistik dengan Prabowo tiba-tiba bisa menerima Prabowo di kantor mereka? Pasti ada alasan lain yang lebih kuat dari sekedar alasan tadi yang saya sebut. Alasan itu adalah bacaan mereka terhadap arah Pak Jokowi di 2024. Oke, kalau gitu saya langsung nanyain aja ke Mas Ade. Jadi dari sekian banyak alasan, betul nggak tuh alasan yang paling kuat karena membaca arahnya Pak Jokowi, dukung siapanya? Makanya PSI kemudian mesra. Ya, saya nggak bisa katakan mana yang lebih kuat ya. Tentu aja kami ini tidak mau kelihatan juga sebagai partai yang dengan mudah berubah-ubah arah anginnya kan. Tadi dikatakan pagi makan apa, nanti malamnya makan tempe atau apapun ya. Tapi kami sudah sebetulnya menunjukkan cukup lama ya sikap yang sangat mendukung saya, termasuk saya ya yang mendukung Pak Ganjar. Berulang-ulang kami sampaikan, tapi ternyata betul yang dikatakan oleh Mas Burhan juga bahwa kami seperti diabaikan ya. Tapi pada saat yang sama, terima kasih Mas Burhan sudah menjelaskan secara lebih baik barangkali dari apa yang ingin saya katakan. Kita melihat konstelasi politiknya ternyata memang terutama faktor Pak Jokowi tentu saja menentukan ya. Kita melihat betapa bahwa akhirnya perlahan-lahan seperti saya sudah ingatkan sejak lama, saya minta maaf sekali pada Bung Masinton, ini tidak dengan maksud ingin menyakiti hati PDIP ketika saya katakan PDIP itu terlalu arogan, terlalu sombong ya, sehingga akhirnya bukan hanya PSI yang terkena, saya rasa, saya duga, maaf kalau saya salah, ya Pak Jokowi juga ikut terkena. Nah, Pak Jokowi sekarang kelihatannya, saya nggak bilang bahwa Pak Jokowi sekarang sudah mendukung Prabowo, tapi kedekatan beliau dengan Pak Prabowo itu bisa terlihat mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dan pada saat yang sama, seperti juga pernah saya sampaikan, saya melihat ada ketidaknyamanan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Nah, ketika itulah, ketika kami ulang ya, sebetulnya ini adalah kunjungan yang ya kami sebagai pihak tuan rumah yang didatangi oleh tamu. Ya, kami menerima Pak Prabowo dengan sangat gembira. Misalnya saja kalau dikatakan apakah kalau Bu Megawati datang, atau jangan Bu Megawati lah, taruhlah kalau Pak Ganjar datang ke PSI juga akan kami sambut gembira dengan ketawa-ketawa, dengan bahagia, dengan everybody happy. Saya yakin juga akan terjadi hal yang serupa ya. Tapi kembali ke pertanyaan Anda tadi, ya ada sinyal politik yang kami tangkap bahwa Pak Jokowi tidak terlalu nyaman lagi nih dengan dengan PDIP. Dan karena itulah kami melihat bahwa sebagai pihak yang tegak lurus dengan Jokowi, ya kita tidak lagi merasa ada kendala buat kami untuk menerima Pak Prabowo. Jadi di satu sisi kami menerima Pak Prabowo karena kami adalah harus menjadi tuan rumah yang baik, tapi di sisi yang lain kami sudah melihat bahwa kendala-kendala yang semula ada antara kami dengan Pak Prabowo itu sudah semakin mencair ya. Satunya adalah tadi ya isyarat dari Pak Jokowi. Tapi misalnya saja yang saya sampaikan di berbagai tempat. Misalnya kalau dikatakan baik. Ya. Berarti artinya adalah kemudian itu ya tadi ya isyarat bahwa sepertinya nampaknya Pak Jokowi ini mulai merasa tidak nyaman dengan PDIP. Lalu Bang Masinton, kalau tadi Mas Ade ini sudah mencurahkan hati begitu. Kalau gitu pertanyaannya benar nggak sih kalau Pak Jokowi ini mungkin nggak mendukung capres lain di luar Pak Ganjar? Nggak, pertama kita mau ini dulu tuh. Pernyataan Bung Ade Armando ini. Oke, silakan. Rekan perasaannya Pak Jokowi. Gitu loh. Kapasitas apa dia menafsirkan perasaannya Pak Jokowi? Ini kan jadi, maksud saya nggak elok bicara di ruang publik menafsirkan perasaan orang, gitu loh. Apalagi ini perasaannya Pak Jokowi. Kita bersama Pak Jokowi itu ya satu kesatuan, gitu ya. Nggak usah memecah ini, membangun persepsi liar, ya seakan-akan Pak Jokowi itu nggak nyaman sama PDI apa segala macam. Dari mana? Apa kewenangan Anda menafsirkan ya? Karena kan PSI identik juga dekat dengan Pak Jokowi, Bang Masinton. Apa?
PSI kan identik dekat dengan Pak Jokowi. Lah ya kalau identik dekat ya kurang dekat apa Pak Jokowi bersama PDI Perjuangan gimana sih? Ya terus apa kewenangannya untuk menafsirkan perasaannya Pak Jokowi? Kan ngawur gitu loh. Yang benar-benar aja gitu. Jadi ya nggak usah itu dicabut aja tuh apa mau tafsir perasaannya Pak Jokowi yang kau tafsirkan itu Bung Ade. Saya bukan apa ya, bicaralah sesuai ini gitu loh, jangan membuat mempeta kompli dan lain-lain gitu. Nah itu yang saya bilang tadi, politik itu kepada substansi, kepada persoalan rakyat, bagaimana dekat rakyat, bukan pada sensasi. Nah kemudian ya Pak Jokowi bersama PDI Perjuangan itu ya sama seperti sebelum-sebelumnya. Ya, bahkan kemarin PDI Perjuangan di sekolah partai, ya, itu ada Pak Bobi, Mas Bobi, ada Mas Gibran gitu ya, dalam acara pembekalan partai terhadap kader-kadernya. Jadi maksud saya ya jangan menafsirkan liar, menafsirkan sendiri dan itu disampaikan kepada publik. Kok perasaan orang ditafsir-tafsir? Jadi kalau gitu PDIP ngelihatnya konsisten atau nggak PSI mendukung Pak Ganjar kalau gitu, Mbak Masinton? Ya ditanyakan ke mereka dong. Konsisten nggak Mas Ade? Kalau kami ya, bagi kami menghormati posisi dan pilihan-pilihan politik masing-masing organisasi partai politik. Itulah partai politik. Kita menghormati etiknya di mana. Bukan kita kemudian mengomentarin dapur orang, gitu loh. Oke, kalau gitu Mas Burhan, kalau sebenarnya ini melihatnya gimana sih? Kalau tadi dibilang kalau misalnya ini sebenarnya konsisten enggak sih PSI dukung Pak Ganjar? Begini ya, saya coba ingin melepaskan diri dari perdebatan konsistensi atau inkonsistensi. Saya coba ingin melihat dari sisi insentif elektoral apa bagi PSI menerima kehadiran Pak Prabowo secara mesra dan intim. Kalau buat Pak Prabowo kan jelas tuh insentifnya banyak yang dia peroleh ketika PSI menerimanya dengan tangan terbuka. Yang pertama adalah jelas dalam pertarungan yang sengit di mana Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo selisihnya statistically tight, suara sekecil apapun itu penting. Dan jangan lupa meskipun PSI gagal meraih parliamentary threshold 4%, tetapi 1,8% hasil 2019 itu cukup krusial marginal effect-nya kalau misalnya solid diraih oleh Prabowo dari kantong PSI. Yang kedua adalah diferensiasi. Jangan lupa kemarin Grace kan ketika press conference pasca pertemuan dengan Pak Prabowo, seolah-olah curhat tuh dengan mengatakan kita partai kecil, bocil, tetapi didatangi oleh capres dengan elektabilitas kuat, ya, partai besar. Itu kan seolah-olah diferensiasi Pak Prabowo dengan lawan politiknya, yaitu Mas Ganjar dan PDI Perjuangan yang dianggap atau dikesankan seolah-olah terlalu menjaga jarak dengan menjalin koalisi dengan partai lain. Dan terakhir, jangan lupa meskipun PSI kecil secara statistik, tetapi kekuatan opini di media sosialnya kuat. Jadi insentif buat Pak Prabowo clear. Tapi apa insentifnya buat PSI? Jangan-jangan PSI malah kehilangan basis pendukungnya. Karena sentimen terhadap Pak Prabowo kan bukan hanya di tingkat elit PSI. Baik. Saya lihat misalnya Audrey ya, itu banyak teman saya yang masih kecewa tuh. Tapi kalau begitu misalnya Mas Burhan, kalau tadi kan PDIP dan Mbak Masinton bilang jangan menafsirkan lah dari PSI ya apa curahan hati atau dibalik dari Pak Jokowi. Kalau gitu menurut Mas Burhan? Ini Audrey ya, masing-masing pihak tentu punya perspektif atau tafsir yang berbeda menyangkut Pak Jokowi lirikan matanya ke arah mana. Dan tafsir itu bukan semata-mata tafsir berdasarkan komunikasi verbal, tapi juga komunikasi nonverbal. Jadi sepanjang tafsir itu tidak berbenturan dengan dapur rumah tangga partai lain, saya kira sah-sah saja. Kalau misalnya Bung Ade mengatakan bahwa Pak Jokowi makin ke Pak Prabowo,
tanpa harus mengaitkan dengan hubungannya Pak Jokowi dengan PD Perjuangan, saya kira kan sah-sah saja ya buat Bung Ade atau siapapun untuk mengatakan demikian. Tetapi Bung Masinton tadi kan komplainnya kira-kira kenapa harus dikaitkan dengan hubungan Pak Jokowi dengan PD Perjuangan dianggap renggang, sehingga membuat Pak Jokowi lebih nyaman sama Pak Prabowo. Nah soal itu kan lagi-lagi berdasarkan perspektif tadi yang mungkin bertubrukan kalau dikaitkan dengan urusan partai lain gitu. Oke, kalau gitu pertanyaannya, PSI masih tetap konsisten dukung Pak Ganjar atau beralih, Mas Ade? Masih di mute, Mas Ade? Iya, pertanyaannya adalah apa manfaatnya untuk terus berada secara tegas menyatakan bahwa pilihan satu-satunya kami adalah Ganjar, sementara PDIP dan Mas Ganjar sendiri nampak tidak nyaman didukung oleh PSI, dan PDIP menyampaikannya secara jelas. Ya, itu adalah sebuah pesan yang sangat clear ya dari PDIP selama ini bahwa they are not happy dengan dukungan dari PSI. Nah, dalam hal ini barangkali saja kita memang seperti diingatkan oleh Mas Burhan akan kehilangan sebagian dari pemilih kami ya. Karena misalnya kalau kami tidak lagi berada tepat di belakang Mas Ganjar, tapi toh memang faktanya kami dimarginalkan oleh PDIP, dianggap sebagai bukan siapa-siapa, sebagai bocil, sebagai partai kecil yang berisik ya. Jadi dalam hal ini kalaupun kami akhirnya terpaksa harus meninggalkan Mas Ganjar, ya memang itu adalah pilihan yang sangat objektif ya. Tidak ada gunanya lagi kemudian berada bersama Mas Ganjar seandainya sebetulnya PDIP-nya sendiri, partainya sendiri, Pak Ganjar sendiri tidak menganggap kami. Nah dalam hal ini kan pilihannya belum tentu harus mendukung Prabowo juga ya, karena sebuah partai yang tidak masuk parlemen, kami bisa memilih untuk tidak mendukung siapa-siapa. Tapi yang jelas kedatangan Pak Prabowo itu adalah uluran tangan persahabatan yang menurut kami luar biasa, dan kami akan sambut itu dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin sekali Audrey, kami memang tidak lagi berada di kubunya Mas Ganjar, tapi bukan karena kami ya, tapi karena kami memang ditolak, tidak diterima oleh PDIP. Oke, Bang Masinton. Ya, mau dukung siapapun ya terserah, tetapi nggak usah dijadikan alasan lah ya bahwa kemudian ya tidak mendukung itu alasan dikaitkan dengan alasan partai kami, gitu loh. Jadi kalau mau kerjasama ya kerjasama yang baik, bangun komunikasi. Kalau mau menyampaikan dukungan politik kemanapun ya monggo, itu adalah kedaulatan dari masing-masing organisasi partai politik, tapi jangan mengkait-kaitkan gitu loh ya. Kalau mengkait-kaitkan dengan faktor PDI apa segala macam, bagi saya itu tidak pernah dewasa lah berpolitiknya. Ambil pilihan itu ya sudah, pilihan yang bisa rasional, dipertanggungjawabkan, ya sudah, begitu saja tuh, politik itu sesimpel itu Bung. Jadi tidak perlu harus cengeng ya, nggak perlu cengeng lah. Artinya politik itu, saya nggak dukung ini karena begini begitu begini gitu, aduh cengeng amat gitu loh. Dewasa lah berpolitik, bersikap kokoh seperti batu karang, ambil sikap berpendirian, laksanakan, begitu berpartai. Masa kita ajarin? Oke, baik. Nah kalau gitu Mas Burhan terakhir, sebenarnya timbal balik apa yang bisa dirasakan oleh PDI Perjuangan dan juga PSI terhadap Pak Jokowi sebagai pengaruh gitu, berpengaruh? Ya begini ya, sepanjang 2024 Pak Jokowi tidak secara eksplisit memberikan sinyal ke arah mana dukungan itu diberikan, maka dua nama capres yang terasosiasi dengan Pak Jokowi paling mendapatkan insentif secara elektoral, yaitu satu Mas Ganjar, yang kedua adalah Pak Prabowo. Nah per hari ini lebih banyak publik yang menganggap Ganjar Pranowo adalah capres yang paling didukung oleh Jokowi. Sementara 28% menilai Pak Prabowo yang paling didukung oleh Pak Jokowi. Ini survei terakhir kami bulan Juli. Nah, pertama begini, mengapa masih split? Karena sinyal dari Pak Jokowi juga masih split kan.
Jokowi kan tidak menyebut siapa capres yang paling didukung. Oke. Kadang dia memberikan sinyal lirikan mata ke Mas Ganjar, kadang ke Pak Prabowo. Jadi isu kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang secara non-verbal tadi diperlihatkan seringnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu konsumsi elit. Tapi buat pemilih secara umum ya asosiasi Pak Jokowi dengan Mas Ganjar lebih terlihat karena sama-sama satu partai, sama-sama satu wilayah dan seterusnya. Nah pada titik ini pertanyaan penutupnya adalah apakah Pak Jokowi kemungkinannya memilih salah satu di antara keduanya? Dan saya sampai putaran pertama selesai Pak Jokowi akan main seperti ini. Sinyalnya akan diberikan. Oke, artinya masih di dua kaki ya sinyalnya ya. Persilakan tidak pada pemilih untuk menafsirkan arah Pak Jokowi bergerak. Baik. Terima kasih Mas Burhan, Bang Masinton, terima kasih Mas Ade, terima kasih sehat selalu.